Kasus disertasi jalur cepat Bahlil Lahadalia di UI ternyata terus berlanjut. Kabar terbaru adalah adanya protes sebuah LSM bernama Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM terhadap disertasi Bahlil ini. Melalui koordinator nasionalnya, Melki Nahar, JATAM mempertanyakan bagaimana dalam disertasi tersebut ada data yang berasal dari JATAM. Padahal Bahlil tak pernah secara langsung datang untuk meminta data ke JATAM dalam upaya penulisan disertasinya. Melki bahkan menyatakan ia menduga ada praktik perjokian karya ilmiah di balik disertasi Bahlil. Tuduhan JATAM ini serius. Proses penulisan disertasi harus dilakukan dengan mematuhi kaidah etika akademis yang ketat, termasuk di dalamnya soal sumber data yang dituangkan dalam disertasi. Misalnya saja, dalam disertasi tidak boleh ada data yang dikutip dari sumber anonim yang tak mau disebut namanya. Begitu juga dalam disertasi tidak boleh ada data yang begitu saja diambil tanpa menerangkan secara jelas rujukannya. Dan dalam kasus Bahlil ini, penulis harus secara jujur bicara pada narasumber bahwa hasil wawancaranya akan digunakan untuk keperluan penulisan disertasinya. Hal terakhir ini yang dilanggar nampaknya dalam kasus disertasi Bahlil. Data yang termuat dalam disertasi itu diperoleh melalui seorang peneliti yang ditugaskan mewawancarai narasumber di JATAM. Persoalannya, si peneliti tersebut tidak jujur menyatakan bahwa wawancara itu dilakukannya untuk kepentingan disertasi Bahlil. Ini memang bukan tindakan penipuan dengan ancaman hukum pidana, tapi ini jelas melanggar etik dan sebuah pelanggaran etik bisa berdampak serius pada keabsahan disertasi tersebut. Disertasi Bahlil ini memang penuh masalah. Semula yang diributkan adalah soal betapa cepatnya Bahlil bisa meraih gelar doktor di UI. Kelulusan Bahlil bahkan dianggap melanggar aturan UI sendiri. Dalam aturan, gelar doktor bisa diraih dalam waktu minimal 4 semester dan maksimal 10 semester. Bahlil ternyata bisa menyelesaikannya dalam waktu 20 bulan, alias hanya 3 semester lebih dan kurang dari 4 semester. Ini saja sudah jadi masalah. Tapi UI berkeras bahwa itu tidak masalah karena Bahlil sudah berada di semester keempat. Bagaimanapun mereka yang terbiasa membuat penelitian selevel disertasi mempertanyakan bagaimana mungkin Bahlil bisa menyelesaikannya dalam 20 bulan. Masalahnya, Bahlil bukanlah seorang ilmuwan yang biasa menulis karya ilmiah apalagi yang selevel disertasi. Dia sendiri kan seharusnya sibuk menjadi menteri dan juga petinggi Partai Golkar. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memberikan perhatian serius untuk menulis sebuah disertasi di UI? Apalagi 3 promotornya bukan main-main. Ketiganya adalah dekan di 3 fakultas berbeda di UI. Fakultas Ilmu Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Sekolah Kajian Strategik dan Global. Jadi mestinya ada tuntutan yang cukup ekstra pada Bahlil untuk menulis disertasi yang memuaskan. Tapi kini persoalan menjadi lebih serius karena adanya gugatan JATAM. Seperti diberitakan Warta Kota, JATAM menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut. Menurut Melki, data dari JATAM bisa muncul dalam disertasi Bahlil karena peran seorang peneliti UI bernama Ismi Askia. Ismi datang ke JATAM dan mengaku sedang meneliti dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang. Mungkin karena takut JATAM akan menolak, Ismi tidak memberikan informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil. Menurut Melki, Ismi berkunjung ke JATAM pada 28 Agustus 2024. Jadi cuma 2 bulan sebelum disertasi Bahlil dinyatakan lulus. Dia datang ke kantor JATAM bersama seorang rekannya yang mengaku sebagai peneliti di lembaga yang sama. Ismi sama sekali tidak mengaku meneliti untuk kepentingan orang. JATAM dengan senang hati membantu Ismi dan menyediakan data yang diperlukannya. Tapi mereka menjadi sangat terkejut ketika menemukan bahwa di dalam disertasi Bahlil yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia yang dipromosikan pada 16 Oktober itu, tercatat nama JATAM sebagai informan utama. JATAM mendapati dalam disertasi terdapat kalimat-kalimat langsung yang datang dari wakil JATAM yang diwawancara Ismi.
Melki khawatir ISMI merupakan bagian dari praktek perjokian dalam penulisan disertasi Bahlil. Jatam sudah menghubungi ISMI melalui telepon dan WhatsApp untuk minta klarifikasi. ISMI semula menampik bahwa informasi hasil wawancaranya digunakan dalam disertasi Bahlil. Tapi di bagian lain dari jawabannya, ISMI menyampaikan permintaan maaf dan alasan dia hanya diminta membantu mewawancarai pihak Jatam. ISMI kemudian juga mengirimkan nomor kontak tertentu kepada Jatam tanpa menjelaskan identitas nomor yang dituju. Setelah itu, ISMI memblokir nomor Jatam yang menghubunginya. UI sendiri terkesan tidak menampik gugatan Jatam tersebut. Media mengabarkan Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia, Amelita Lucia, mengatakan Bahlil saat ini sedang menjalani fase revisi naskah disertasi doktoralnya sesuai masukan dalam sidang. Amelita juga mengatakan masukan dari Jatam akan menjadi perhatian dan turut dilakukan dalam perbaikan oleh Bahlil. Tapi cukupkah masalah ini diselesaikan dengan penjelasan Amelita? Menurut saya sama sekali tidak. Bahlil sepantasnya menyampaikan permintaan maaf kepada Jatam dan juga kepada para promotornya di UI. Tapi lebih dari itu, UI sebaiknya memang mengumumkan hasil investigasi tim khususnya yang dibentuk para guru besar UI kepada publik. Saat ini isu Bahlil sudah menjadi topik menarik di kalangan para akademisi. UI menjadi objek serangan dan kritik dari beragam pihak. Seperti diberitakan, salah satu yang menyindir UI adalah Badan Eksekutif Mahasiswa UI sendiri. BEM UI mengunggah spanduk jasa gelar kilat disertai foto Bahlil. Mereka mengunggah spanduk itu lewat sebuah video di akun Instagram @BEMUIofficial. Dalam video itu tampak spanduk berwarna kuning bertuliskan jasa kilat gelar akademik UI. Spanduk itu disertai tagar nego sampai jadi. BEM UI mengecam keras kasus Bahlil sebagai pembelian gelar akademik secara instan. Padahal kata mereka gelar akademik adalah simbol integritas dan perjuangan panjang. Apa yang terjadi jika orang-orang menganggapnya remeh dan membuat pendidikan seolah menjadi bahan jualan? Tulis BEM UI di akun Instagram mereka Rabu pekan lalu. Apa yang diingatkan BEM UI ini sangat perlu diperhatikan para petinggi UI. Buat saya, masalah Bahlil adalah pertama-tama soal ambruknya integritas para pimpinan UI. Bahlil hanyalah seorang warga yang berharap bisa memperoleh gelar doktor dari salah satu perguruan tinggi paling terkemuka di Indonesia. Yang jadi masalah, mengapa pimpinan UI membiarkan proses penyelesaian disertasi itu dilakukan dengan kesan sembarangan. Dalam kasus Jatam, saya bertanya-tanya, apakah Bahlil punya informasi bahwa dia tidak boleh menugaskan ISMI untuk melakukan wawancara tanpa perlu secara jujur menyatakan wawancara itu dilakukan untuk kepentingan disertasi Bahlil? Apakah ketiga promotor Bahlil memberikan arahan dan pengawasan yang memadai pada Bahlil dan timnya? Dan kalau mau dilihat secara keseluruhan, apakah ketiga promotor tersebut sudah secara berhati-hati membimbing Bahlil agar melahirkan sebuah karya ilmiah yang bertanggung jawab? Saya setuju bahwa dalam kasus Bahlil, UI seperti memperdagangkan gelar akademik dengan harga murah. Para dosen pembimbing itu seperti begitu saja melakukan praktek tujuan menghalalkan cara tanpa peduli apa yang diakibatkannya pada kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kasus Bahlil adalah sebuah kasus yang sangat memalukan UI. Mudah-mudahan ke depan UI bersedia berbenah diri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.